Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Penuh sejarah, ini keunikan Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Kalimat itulah yang mendasari kegiatan kita hari ini. Percaya tidak percaya, segala sesuatu yang unik akan selalu dicari. Begitu juga pesona Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Penuh sejarah dan tentunya penuh dengan keunikan. Pada kesempatan kali ini, saya dan Arya akan mengajak Anda semua untuk berkunjung ke salah satu destinasi wisata di Yogyakarta, yaitu Masjid Gede. Masjid Gede Kauman dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada 29 Mei 1773 dengan Kiai Fakih Ibrahim di Poningrat sebagai penghulu keraton pertama, sementara Kiai Wiryokusumo sebagai arsiteknya. Gaya arsitekturnya yang kental dengan nuansa Jawa memberikan kesan yang tenang. Sekali lagi, memberikan kesan yang tenang. Hal tersebut menjadi salah satu daya tarik tersendiri sebagai objek wisata sejarah bagi para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Masjid Gede Kauman merupakan masjid raya Kesultanan Yogyakarta yang terletak di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta. Masjid ini beralamat di Kampung Kauman, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 16.000 meter persegi dengan luas bangunan masjid hingga 2.578 meter persegi yang dapat menampung jamaah hingga 1.500 jamaah. Masjid Gede Kauman merupakan objek wisata religi atau keagamaan karena Masjid Gede ini dibangun pada tahun 1773 Masehi yang tentunya pembangunannya diprakarsai sendiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dan tentunya bangunan Masjid Gede Kauman mempunyai gaya atau corak arsitek tradisional Jawa yang syarat akan makna di dalamnya. Atap dari masjid ini memiliki pola 3 susun dengan nama tajuk lambang teplok yang setiap susun memiliki makna atau arti dari bawah hakikat, syariat, dan yang ketiga ma'rifat. Di bagian atas atap terdapat mustaka seperti daun kluwih yang bermakna keistimewaan bagi orang yang mencapai kesempurnaan hidup. Ingat, kesempurnaan hidup. Lalu juga gede dengan bentuk huruf alif sebagai lambang bahwa Allah itu wahid atau satu, yang bermakna bagi orang yang telah menjalani hakikat, syariat, dan ma'rifat akan senantiasa selalu dekat dengan Allah yang Maha Esa. Kemudian, gerbang masuk menuju masjid ini memiliki bentuk semar tinandu. Gerbang ini dinamakan gapuro yang diambil dari bahasa Arab gufaro yang artinya pengampunan atas dosa. Di sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat pagongan yang merupakan tempat menyimpang gong yang dibunyikan saat sekaten. Ya, maksud saya adalah untuk menyimpan gong yang dibunyikan pada saat sekaten. Sekaten merupakan kegiatan besar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekaten diambil dari kata syahadatain yang artinya 2 kalimat syahadat. Masuk ke dalam akan terlihat kolam kecil di sebelah timur, utara, dan selatan yang berfungsi untuk mencuci kaki ketika hendak masuk ke dalam masjid. Sebelum memasuki area masjid, Anda akan masuk ke dalam area serambi masjid yang biasa digunakan untuk tempat berkumpul, dan di dalam masjid terdapat mimbar, mihrab sebagai tempat imam memimpin sholat, dan maksuro. Maksuro merupakan bangunan berbentuk sangkar
sebagai tempat sholat yang aman bagi Sri Sultan. Kemudian, kawasan di sekitar masjid merupakan pemukiman para santri dan tentunya para ulama. Pemukiman tersebut lebih dikenal dengan nama Kampung Kauman dan Kampung Suronatan. Hingga saat ini, Masjid Gede Kauman masih menjalankan tradisi dan menjadi tempat ibadah warga serta tempat wisata rohani para pengunjung dari luar kota Yogyakarta. Kemudian pada bagian yang lainnya, Mas Arya sebagai mentor ya, dan tentunya yang nanti akan mengarahkan kita menuju objek-objek yang vital berada di sana, dan kita akan langsung menuju lokasi, dan nampaknya Mas Arya ini sudah siap, dan mari kita cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arya Kalna dalam modul Nusantara. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Hermanto, bahwasannya saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung atau melihat secara langsung Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Saya sudah berada di depan gerbang Masjid Gede Kauman dan saat ini kondisinya terkunci. Jadi selama masa pandemi seperti saat ini, Masjid Gede Kauman hanya dibuka pada saat waktu sholat saja, yaitu 20 menit sebelum sholat dan 20 menit setelah sholat diadakan. Jadi selain itu Masjid Gede Kauman akan terkunci, dan untuk pintu masuknya sendiri ada di samping, jadi tidak di depan. Langsung saja ikuti saya, langsung saja kita akan menuju ke dalam Masjid Gede Kauman. Baiklah, kita sudah memasuki bagian serambi dari Masjid Gede Kauman. Ketika kita setelah melewati gerbang, kita akan melihat jalan ini, jalan dimana untuk menuju ke dalam serambi yang ada di belakang saya ini. Tapi sebelum itu, bisa kita lihat di sebelah kanan ini, bisa dilihat Mas. Nah, di sini ada kolam. Kolam ini mengelilingi dari Masjid Gede. Nah, pada zaman dahulu kolam ini digunakan untuk mensucikan diri ataupun untuk membersihkan diri sebelum memasuki masjid. Di sebelah kanan saya ada, di sebelah kiri pun saya ada juga. Nah, kita lihat, tapi untuk saat ini kolamnya mungkin sudah tidak digunakan dan tidak ada airnya. Tetapi pada zaman dahulu, kolam itu digunakan untuk mensucikan diri atau membasuh diri agar tidak ada najis ataupun kotoran yang ada dalam diri kita. Langsung saja kita jalan, kita akan sampai di depan dari serambi Masjid Gede Kauman ini. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwasanya serambi ini sangat besar. Nah, selain digunakan untuk kegiatan keagamaan, biasanya digunakan juga untuk istirahat para tamu atau turis yang datang ke Yogyakarta. Tetapi karena di masa pandemi seperti saat ini, Masjid Gede Kauman hanya diperuntukkan untuk orang-orang dari Kauman saja. Nah, tempat ini biasanya ketika sholat Jumat akan ramai oleh masyarakat untuk beribadah, dan juga ketika Ramadan, sholat tarawih, juga tempat ini akan penuh sesak sampai bagian serambi ini. Oke. Di tempat yang seluas ini, serambi masjid ini tidak hanya digunakan untuk sholat ataupun hanya ibadah saja, tetapi juga digunakan untuk pengajian-pengajian ataupun pada beberapa tahun yang lalu tempat ini digunakan untuk kita menghafal Al-Quran ataupun juga belajar membaca Al-Quran. Kalau tidak salah untuk kajiannya itu ada di hari Senin sore, ba'da maghrib atau setelah sholat maghrib. Jadi di sini akan ada orang-orang ataupun santri yang menggunakan serambi ini untuk belajar membaca Al-Quran ataupun untuk menghafal Al-Quran. Jadi seperti itu. Langsung saja kita akan melihat banyak sekali pilar-pilar yang ada di sini. Di belakang saya bisa
kita lihat secara bersama bahwasanya ada sebuah pintu yang menghubungkan antara Serambi dan juga bagian dalam dari Masjid Gede Kauman. Mari kita lihat lebih dekatnya lagi. Nah, pintu ini pintu kayu yang dimana ada berbagai ornamen-ornamennya, ornamen yang sangat menggambarkan Keraton Yogyakarta. Warna emas, warna coklat, ataupun hijau ini, coklat sepertinya. Warna coklat yang menggambarkan bahwasanya suasana Keraton Yogyakarta. Selain pintunya, di sini juga ada sebuah pahatan dalam bahasa Jawa, aksara Jawa, dan sepertinya saya tidak bisa membaca tulisan ini karena saya tidak begitu memahami aksara Jawa. Selain itu, di sebelah sini, oke, bisa mendekat lagi. Di sini ada juga kalimat kaligrafi dalam bahasa Arab. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ukiran dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Jawa, aksara Jawa. Dan mungkin kalau teman-teman melihat ada yang tahu artinya, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, selain pintu, kita bisa melihat bahwasannya atap, sekali lagi atap dari Serambi ini sangat megah. Maju, sini ya mas. Nah, untuk atapnya sendiri bisa kita lihat bahwasannya kita seperti berada di zaman dahulu, ataupun di zaman keraton, ataupun di zaman kerajaan, karena arsitekturnya ini sangat indah, kuno, tetapi terawat hingga saat ini. Ini masih tidak ada saya lihat kerusakan-kerusakan yang berarti ataupun sudah diperbaiki, saya juga kurang tahu. Tetapi jika kalian datang langsung ke sini, kalian akan mendapatkan sebuah keindahan dari Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Oke, baiklah, kita sudah berada di dalam Masjid Gede Kauman. Dan di tempat saya berdiri ini adalah merupakan shaf khusus putri, di mana para jemaah putri melaksanakan sholat di tempat ini. Tentunya seperti yang kita lihat bahwasanya arsitektur yang ada di Masjid Gede Kauman ini sudah ada sejak zaman dahulu. Bisa kita lihat bahwa pilar-pilarnya ini pun masih terawat walaupun dari kayu, dan di atasnya pun kita masih bisa melihat bahwasanya atapnya masih menggunakan kayu. Jadi bisa kita lihat bahwasanya arsitekturnya masih terawat hingga saat ini dan masih mempertahankan dari arsitektur awalnya. Langsung saja kita akan melihat di mana Sultan itu sholat. Nah, penasaran kan? Mari kita lihat. Di belakang saya ini, mari mendekat. Oke, di belakang sini bisa kita lihat bahwasannya di sini ada sebuah mihrab atau tempat yang biasa digunakan Sultan untuk sholat. Jadi pada zaman dahulu, Sultan itu sholat di tempat ini. Bisa kita lihat bahwa arsitekturnya masih menggunakan kayu dengan bercorak emas. Dan tempat ini kenapa dibuat terpisah? Karena untuk menjaga keamanan dari Sultan sendiri. Karena kita tahu bahwasanya Sultan ataupun Raja adalah merupakan seorang raja. Dan kalau kita akan melihat sekelilingnya, bahwasanya kita lihat ini adalah tempat yang sangat luas dan bisa digunakan untuk banyak orang untuk melaksanakan ibadah. Tetapi di masa pandemi seperti saat ini, untuk ibadah di Masjid Gede ini hanya untuk orang-orang Kauman saja. Jadi tidak boleh sembarang orang untuk melaksanakan ibadah di sini. Lalu di sini kita bisa melihat ada tempat yang digunakan untuk menyampaikan ceramah. Dan tidak hanya ini, yang uniknya lagi di belakang saya ada sebuah mimbar yang sangat besar, yang sangat indah dan sangat mewah. Bisa kita lihat di sini bahwasanya mimbar ini sangat indah, megah dan mewah. Masih menggunakan kayu, sepertinya mungkin menggunakan kayu jati, masih kuat, dan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Biasa digunakan Sultan untuk menyampaikan ceramahnya ataupun pidato-pidatonya, ataupun untuk menyapa masyarakat yang ada di sini. Dan mungkin seperti itu. Untuk temboknya sendiri mungkin bisa kita lihat. Nah,
dan tentunya bisa kita lihat bahwasanya ini masih kokoh, masih ada jejak zaman dahulu. Dan di belakang Masjid Gede Kauman ada makam Nyai Ahmad Dahlan, yang mana nanti kita akan menuju ke sana juga untuk melihat dan menyaksikan langsung makam dari Nyai Ahmad Dahlan. Maka dari itu tetap ikuti video ini sampai selesai. Mari kita lihat makam Nyai Ahmad Dahlan. Kalau sisi sebelah kanan saya ini adalah Masjid Kaumannya, ya, Masjid Agung. Kemudian sisi sebelah barat adalah Kampung Kaumannya. Dan seperti yang saya ceritakan di materi di awal, ya, bahwasanya di sekitar Masjid Gede dan di sekitar Kampung Kauman ini ada makam, ya, dan di sini nanti kita akan melihat bagaimana makam dari beliau almarhumah ibu atau istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu beliau siapa? Ada yang tahu? Ya, Ibu Walidah. Oke, kita akan lihat ya makam dan beliau almarhumah ini sudah masuk di dalam catatan sebagai pahlawan nasional. Ya, kita bisa melihat ya. Oke, ini cukup adem ya makamnya ya. Dan kebetulan di belakang sedang dipugar ya, sedang ada bangunan tambahan, dan kita di sisi sebelah tengah ya, sisi sebelah barat ini adalah makam dari beliau. Kita akan melihat ya bagaimana wujud dari makam beliau Nyai Ahmad Dahlan atau Ibu Walidah. Yuk kita lihat. Oke, wah ini sangat rindang ya di makam tersebut ya. Oke. Ya, sebentar lagi kita sudah mau sampai ya. Sudah mau sampai. Assalamualaikum ya ahlal kubur gitu ya. Sambil saya lihat-lihat ya. Iya, mungkin kalau malam saya nggak berani ya. Kalau malam mungkin saya tidak berani, dan ini sudah saya sampai dan saya akan berdoa ya. Oke. Oke. Assalamualaikum. Ya, sahabat Modul Nusantara, kita sekarang sudah berada di makam pahlawan nasional. Beliau adalah Nyai Ahmad Dahlan atau Ibu Walidah ya. Kalau di dalam film Sang Pencerah, siapa yang memerankan dari tokoh Nyai Ahmad Dahlan? Ada yang tahu? Ya. Siapa? Ya, Zaskia Adiameka. Betul ya? Zaskia Adiameka ya, sebagai peran dari beliau Nyai Ahmad Dahlan. Beliau dilahirkan pada tahun 1872 sampai wafat pada tahun 1946. Dan sesuai surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 TK / 1971 ya, ditetapkan sebagai pahlawan nasional tepatnya pada tanggal 22 September 1971. Oke, dan kita sudah sampai pada kunjungan ya ke makam almarhum dari Nyai Ahmad Dahlan. Oke, kita akan kembali jalan-jalan menuju subjek selanjutnya, dan pastikan ya sahabat Modul Nusantara tetap mengikuti jalannya program Modul Nusantara yang diambil. Baik, kita sudah sampai pada segmen terakhir, yaitu penutupan untuk kegiatan kita hari ini, dan kita tadi sudah sampai pada kunjungan ke makam pahlawan nasional Nyai Ahmad Dahlan, dan tentunya kita bisa banyak belajar dari tokoh-tokoh pahlawan nasional, khususnya adalah beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan. Dan perjalanan untuk hari ini kita cukupkan sekian, dan tetap ya sahabat Modul Nusantara tetap akan kami dampingi untuk bisa menjelajah, untuk bisa jalan-jalan ya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan awal tadi. Tetap semangat, salam sahabat Modul Nusantara.